Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke Danilov Ari 91 Channel. Pada video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat Google Form. Caranya yang pertama, teman-teman tinggal masuk saja ke Google. Kemudian untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa pastikan bahwa email itu sudah tersign in. Ya, tandanya sudah tersign in. Di sini akan ada informasi ya. Kalau ini saya menggunakan foto profile, jadi terlihat di sini fotonya. Ya, kalau teman-teman tidak menggunakan foto profile, biasanya di sini ada inisial nama. Ya, nah pastikan teman-teman sudah terhubung dengan Gmail. Ya, untuk membuat Google Form, teman-teman perlu masuk dulu ke Google Drive. Caranya tinggal diklik saja ini. Simbol ini, kemudian di sini ada pilihan fitur-fitur dari Google. Ya, teman-teman tinggal pilih Drive. Nah, apabila ada dokumen yang sudah dibuat sebelumnya, itu akan masuk di sini, ya. Entah itu dalam bentuk folder ataupun yang lainnya. Untuk membuat Google Form, teman-teman tinggal pilih, ya. Klik ini, baru. Nah, kemudian di sini teman-teman sebetulnya bisa menambahkan folder. Ya, misalnya folder yang ada di device atau di komputer ini mau dipindahkan ke Google Drive supaya tersimpan, itu juga bisa. Atau upload per file, itu bisa. Upload folder bisa. Atau teman-teman ingin mencoba beberapa produk yang lain dari Google. Di sini ada Google Doc. Ya, jadi nanti teman-teman bisa membentuk suatu komunitas gitu ya, supaya bisa ngedit bareng-bareng, itu bisa menggunakan Google Doc. Untuk Excel berupa Google Spreadsheet, ada Google Slide. Nah, salah satunya adalah Google Form. Di sini yang akan saya contohkan. Kalau kita klik yang lainnya, ini akan muncul banyak sekali, ada gambar, maps, Google Site, dan sebagainya. Di sini saya akan contohkan untuk Google Formulir. Nah, di sini pilihannya itu ada 3, ada formulir kosong, kemudian kuis kosong, kemudian dari template. Kalau teman-teman ingin coba yang langsung menggunakan template. Ya, di sini saya akan gunakan yang formulir kosong. Nah, seperti ini. Di sini ada formulir tanpa judul, jadi teman-teman bisa ganti judulnya. Nah, kalau misalnya nanti linknya itu sudah ada, nah itu biasanya ketika kita share linknya, itu yang muncul pertama itu adalah judul. Makanya ini bisa diganti sesuai dengan isi formulirnya. Ya, misalnya ini adalah survei. Ya, ini juga bisa diganti, disesuaikan dengan judul ataupun diganti sesuatu yang lainnya juga bisa. Nah, teman-teman kalau ingin menambahkan deskripsi itu bisa di sini. Misalkan teman-teman ingin menambahkan bagaimana cara pengisian formulir ini. Ya. Itu bisa di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur ya, ada tambahkan pertanyaan, kemudian impor pertanyaan. Jadi kalau teman-teman itu sudah siapkan pertanyaannya sebelumnya, misalnya di Word, itu juga bisa langsung diimpor secara otomatis di sini, nanti tinggal disesuaikan. Ya, kemudian di sini bisa tambahkan judul dan deskripsi, tambah gambar, tambah video, kemudian tambahkan bagian. Nah, kemudian di atas ini ada add-on. Di add-on ini sebetulnya ada banyak sekali ya yang bisa teman-teman gunakan. Nanti ada banyak pilihannya kalau teman-teman misalnya mau membuat Google Form ini ada jangka waktunya gitu ya. Misalnya bisa di-open jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau diakses melebihi jam yang sudah ditentukan maka tidak bisa dibuka lagi. Itu bisa diatur, ada beberapa add-on. Ini akan saya bahas di video selanjutnya saja. Ya, ini akan saya bahas di sini basicnya dulu. Nah, kemudian di sini
ada tema. Nah, kalau kita klik di sini kita bisa menambahkan header ya, sehingga akan mempercantik tampilan dari Google Form kita. Nah, yang disediakan di sini itu juga cukup lumayan banyak ya temanya. Tapi kalau saya biasanya lebih suka custom ya. Saya biasanya lebih suka custom buat sendiri dari Canva atau dari platform yang lainnya, sehingga akan lebih bagus lagi gitu ya temanya. Tidak ngambil dari sini. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan yang ada di template sini juga bisa, tinggal diklik salah satu seperti ini, kemudian klik sisipkan. Nah, maka akan muncul di sini. Kalau misalkan teman-teman ingin upload dari desain yang teman-teman buat sendiri, ya teman-teman bisa klik ini unggah. Nah, kemudian nanti silahkan diupload filenya di sini. Ya, kemudian warna tema ini bisa disesuaikan, ya tergantung selera teman-teman, mau basicnya biru semua misalnya. Kemudian warna latarnya juga bisa diganti, ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah gaya font. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada dasar, kan seperti ini. Kemudian kalau kita pilih yang kedua dekoratif, seperti ini kurang bagus menurut saya ya, karena nanti tidak akan terbaca ya, agak sulit dibacanya. Kemudian formal, dan yang terakhir adalah lucu. Nah, seperti ini tergantung kebutuhan teman-teman. Ini ada di opsi ya. Kemudian berikutnya di sini ada pratinjau. Nanti kalau sudah selesai buat pertanyaan-pertanyaannya ya, teman-teman bisa lihat seperti ini form yang dihasilkan nanti ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada setelan. Kalau teman-teman ingin mengumpulkan email, ya mewajibkan untuk pengisian email, bisa centang di sini. Kemudian tanda terima jawaban, ya ini juga bisa disetting kalau teman-teman ingin ada tanda terima jawaban. Kemudian batasi ke 1 jawaban. Jadi kalau teman-teman checklist ini berarti responden itu hanya bisa 1 kali menjawab, ya. Kalau sudah selesai menjawab, maka tidak bisa mengakses link tersebut untuk yang kedua kalinya, kecuali menggunakan PC atau device yang lain. Ya. Atau ini juga bisa di checklist, setelah mengirimkan itu bisa diedit kembali, tapi ini tidak disarankan ya kalau teman-teman membuat dalam bentuk kuis ya. Kemudian bisa lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Nah, ini tergantung dari teman-teman ya. Kalau saya juga lebih suka batasi ke 1 jawaban. Kenapa? Supaya tidak terjadi double pengisian gitu ya. Oke. Nah, selain dari umum, nanti teman-teman bisa juga klik yang di sini presentasi. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya kuis, nanti teman-teman ingin supaya pertanyaannya itu tidak berurutan ya, atau acak, itu bisa di checklist juga di sini. Nah, kemudian pesan konfirmasi, biasanya kalau kita ikut seminar gitu kan, kalau kita udah selesai klik kirim, itu kan bisa nanti setelahnya ada pesan konfirmasi, misalnya kita diminta untuk gabung melalui WhatsApp group atau Telegram group. Nah, itu biasanya bisa disematkan di sini linknya. Ya, jadi setelah isi form, kemudian akan muncul pesan konfirmasi ya bahwa responden atau pengisi form itu kita minta untuk tergabung di platform yang lain misalnya, bisa juga ditambahkan di sini ya. Kemudian kuis. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai kuis, teman-teman bisa pilih beberapa opsi. Misalnya kita bisa merilis nilai, atau mungkin responden bisa melihat pertanyaan yang tidak dijawab misal, atau jawaban yang benar, atau bisa juga setelah pengisian ya responden itu bisa melihat nilai poin. Ya, ini khusus kuis. Tapi kalau misalnya ini dirasa tidak perlu, ya tidak perlu dicentang ya.
Kalau pengaturannya sudah oke, bisa diklik simpan di sini. Oke, itu beberapa penjelasan dari saya. Akan saya contohkan dalam pembuatan Google Form-nya. Nah, di sini kan sudah tadi saya jelaskan di sini judul, kemudian deskripsi ketika teman-teman ingin menuliskan deskripsinya, kemudian email karena tadi saya centang wajib mencantumkan email, kemudian ini sudah mulai pertanyaan ya. Pertanyaan basic dulu, misalnya akan kita tanyakan nama terlebih dahulu ya. Nama, otomatis kita pilih jawaban singkat. Oh ya, teman-teman, ini akan saya terangkan dulu ya opsi-opsinya. Jadi ketika kita menuliskan pertanyaan itu nanti ada banyak opsinya. Ya. Ada jawaban singkat, tentunya nanti harus kita sesuaikan ya dengan pertanyaannya. Kemudian ada paragraf kalau kita membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Kemudian ada pilihan ganda kalau kita memberikan opsi, pilih salah satu berarti pilihan ganda. Kemudian kotak centang kalau misalnya kita ingin responden itu menjawab bisa lebih dari satu. Misalnya kita ingin menanyakan apa sih yang teman-teman konsumsi setiap hari, zat gizi apa, misalnya karbohidrat, protein, lemak, kan tidak mungkin hanya satu jawaban. Nah, itu bisa menggunakan pilihan kotak centang. Jadi responden bisa memilih beberapa item jawaban gitu ya. Kemudian ada drop down, nanti akan saya contohkan. Kemudian upload file, kalau kita ingin responden kita itu mengupload file, bisa dalam bentuk PDF, JPEG, ya, MP4 dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kapasitas Google Drive dari teman-teman. Ya, kalau ini saya menggunakan yang unlimited, jadi meskipun file yang dikirimkan responden itu besar, itu tidak akan mempengaruhi kapasitas. Tapi teman-teman perlu nanti diatur lagi ya. Misalnya untuk satu file yang diupload itu maksimal size-nya berapa. Ya, karena kalau terlalu banyak nanti overload, kemudian di beberapa responden akan menjawab itu tidak akan bisa masuk datanya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian ada skala linear. Nanti kalau teman-teman menggunakan skala yang lebih dari 2, misalnya bisa Likert, bisa Goodman, dan lain sebagainya. Bisa pakai yang model seperti ini, skala linear. Atau bisa visi pilihan ganda, atau peta kotak centang, tanggal, waktu, kalau misalnya perlu informasi, tanggal lahir misalnya. Ya, oke, akan saya contohkan. Ini karena tadi saya format kuis ya, jadi di sini muncul skor atau kunci jawaban, maka akan saya ganti terlebih dahulu. Tadi ya formatnya itu bukan kuis ya, jadi saya off saja. Oke, nama. Kemudian perlu teman-teman perhatikan ya, ini seharusnya kita on ya, on wajib isi. Kalau tidak kita on wajib isi, nanti ketika pertanyaan ini terlewati oleh responden, itu formnya akan tetap bisa dikirimkan. Nah, itu kan nanti akan merugikan kita gitu ya. Padahal ini informasinya sangat penting, tapi nanti ketika terlewati oleh responden atau tidak dijawab, itu formnya akan tetap terkirim. Tapi kalau kita berikan tanda ini wajib diisinya ini kita aktifkan, ya ketika item pertanyaan ini tidak terjawab, maka nanti formnya tidak akan bisa dikirim. Ya, nanti akan ada notifikasi bahwa ada pertanyaan yang belum terjawab begitu. Ya, untuk informasi-informasi penting wajib di-on-kan, wajib diisi. Ya, nah teman-teman tidak perlu bersusah payah lagi untuk mengatur ini. Nanti pilih saja yang ini duplicate. Apalagi yang perlu diisi? Nama, misalnya di sini, kemudian jenis kelamin yang ingin kita tanyakan. Maka opsinya kita bisa pilih yang pilihan ganda. Ya, di sini bisa kita tulis opsinya ya laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian pertanyaan yang lainnya misalkan gizi apakah
yang Anda konsumsi hari ini. Nah, teman-teman biasanya untuk informasi basic responden itu kan biasanya nama, jenis kelamin, kemudian usia, kemudian bisa juga ditanyakan nanti berat badan, misalnya tinggi badan. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan sendiri ya. Ini karena saya hanya contoh, ya supaya tidak terlalu lama, saya ingin memberikan contoh pengaplikasian pilihan ini ya, pilihan jawaban saja. Nah, misalnya teman-teman ingin membagi di beberapa item, mungkin disekat gitu bisa ya, membuat deskripsi ulang. Misalnya, yang atas ini kita tanyakan deskripsi diri dulu, nama, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Nah, kita ingin supaya nanti ketika di formulir itu muncul berikutnya gitu ya. Jadi kita akan tambahkan judul dan deskripsi. Misal di sini, nah setelah informasi basic mengenai deskripsi responden, misalnya kita ingin masuk di surveinya. Misalnya kita berikan judul lagi, survei gizi misalnya. Kalau ada deskripsinya lagi juga bisa ditulis di sini deskripsinya. Nah, baru kemudian nanti masuk ke item pertanyaannya. Misal pertanyaan pertama, zat gizi apakah yang Anda konsumsi hari ini? Ini akan saya contohkan dengan opsi kotak centang. Ya. Misalnya karbohidrat, kemudian nah, kalau seperti ini nanti jawabannya bisa lebih dari satu ya. Oke, item pertanyaan berikutnya, misalkan saya akan memberikan pertanyaan dengan opsi skala linier misalnya. Tentunya kalau yang seperti ini berarti teman-teman perlu menyematkan di deskripsi, ya perlu menyematkan item jawaban itu untuk poin 1 itu seperti apa keterangannya. Untuk yang memiliki poin 2 itu seperti apa. Nah, itu harus dituliskan terlebih dahulu supaya responden itu tidak kebingungan saat menjawab. Ya. Misalnya 1 untuk sangat tidak setuju. Ya, 5 ini untuk sangat setuju misalnya. Nanti teman-teman bisa pilih juga di sini ya. Bisa tuliskan juga di sini. Ya, bisa 1 sampai 7 sampai 10 bahkan. Biasanya nanti tergantung dari skala yang teman-teman gunakan. Kalau kita melakukan penelitian, itu biasanya akan kita jelaskan hal tersebut di metodologi penelitiannya atau di metode penelitian. Misalnya seperti ini ya, berupa pernyataan biasanya. Saya merasa sudah memenuhi kebutuhan kalori harian. Ya, misalnya untuk jawaban 1, ya dengan skor 1 itu sangat tidak setuju. Jawaban 5 itu sangat setuju. Nah, nanti tergantung dari responden menjawabnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian akan saya contohkan lagi kalau menggunakan item pertanyaan yang upload file misalnya. Nah, biasanya akan ada notif seperti ini, izinkan responden mengupload file ke Drive. Nah, ini teman-teman perlu izinkan dengan klik lanjutkan ya, karena nanti dokumen yang diupload oleh responden itu otomatis nanti akan masuk di Google Drive teman-teman. Nah, ini bisa kita pilih, izinkan hanya jenis file tertentu. Kalau ini kita aktifkan, maka nanti teman-teman bisa pilih. Ya, responden itu hanya bisa mengupload dalam bentuk apa? PDF kah, video kah, atau di beberapa opsi itu juga bisa dicentang beberapa. Tapi kalau misalnya teman-teman mengizinkan untuk semua jenis file ini, bisa dalam bentuk PowerPoint, Excel, PDF, video, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa nonaktifkan saja.
Nah, kemudian teman-teman bisa pilih juga jumlah maksimum file yang bisa diupload responden itu berapa. Apakah 1 atau 5 atau 10 bisa. Kemudian di sini ukuran file maksimalnya berapa. Ya, sehingga kalau responden mengupload melebihi kapasitas ini, maka dokumennya biasanya tidak bisa diupload. Nanti akan ada notif lagi. Ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kapasitas Google Drive-nya. Nah, di sini kemudian akan muncul formulir ini dapat menerima hingga berapa giga file. Ya, tentunya kalau misalnya teman-teman mengubah ini menjadi 10 mega atau 100 mega atau bahkan 1 giga, maka formulir ini bisa mengubah berapa, maka formulir ini bisa menampung berapa maksimum filenya, ini harus diganti juga, disesuaikan. Ya. Oke, kemudian opsi apa lagi sih yang ada di sini? Ya. Teman-teman bisa tambahkan gambar. Misalnya seperti ini, saya buat pertanyaan lagi. Ya, misalnya kita membutuhkan jawaban yang cukup panjang berupa deskripsi. Nah, kita bisa pilih opsi yang paragraf. Nah, kemudian kita ingin menyematkan gambar, teman-teman bisa pilih yang di sini, atau bisa juga langsung saja klik ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengunggah file yang sebelumnya ada di PC ya, atau di laptop teman-teman. Bisa juga ngambil melalui kamera secara langsung, bisa ngambil dari drive yang sudah teman-teman save sebelumnya. Nah, ini sudah saya upload ya gambarnya. Misalnya ini ada item soal yang ingin teman-teman tanyakan. Ya, bisa tulis soalnya di sini. Kemudian di sini dilengkapi gambar, kemudian butuh opsi jawaban apa? Apakah teks? Kalau teks juga sudah betul seperti ini. Tapi kalau teman-teman menginginkan jawaban dengan opsi yang lainnya, bisa juga dipilih di sini. Ya. Oke, seperti itu. Kita akan lihat previewnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, pratinjau. Tinggal diklik saja, maka akan muncul previewnya seperti ini. Survei, email, nama, jenis kelamin. Kemudian di sini nanti akan ada subjudulnya. Ya. Subjudul mulai ke pertanyaan, kemudian terakhir adalah kirim. Oke, nah kalau sudah jadi, teman-teman bisa memberikan link ini untuk disebarkan ke responden. Caranya, teman-teman tinggal klik kirim. Nah, kemudian teman-teman bisa kirim melalui email. Ya, atau bisa juga teman-teman ngambil linknya saja di sini. Tinggal diklik ini, nah kemudian akan muncul tautannya seperti ini. Nah, ini kan terlalu panjang ya tautannya. Nah, teman-teman bisa klik perpendek URL. Nah, ini akan lebih pendek URL-nya, kemudian tinggal disalin. Setelah disalin, nah nanti teman-teman bisa share ke responden tujuan dari teman-teman. Sebetulnya bisa juga teman-teman menggunakan Bitly, kemudian teman-teman bisa ganti nih nama dari URL-nya supaya ketika orang lain mencari itu bisa langsung menemukan linknya gitu ya. Bisa diganti di Bitly, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, nah kemudian setelah perpendek URL, salin, kemudian silahkan disebar atau di-share linknya. Nanti ketika sudah ada yang menjawab, maka jawaban akan muncul di sini. Ya, jawaban akan muncul di sini. Kemudian nanti akan muncul tabel-tabel persentasenya. Saya akan contohkan salah satu yang sudah terisi. Nah, ini adalah contoh ujian, ya, link ujian yang sudah saya buat dan sudah saya share.
Ini sudah dijawab oleh 22 orang, tapi ini dalam bentuk kuis ya, poin totalnya adalah 60. Oke, nah teman-teman bisa melihat. Nah, di sini sudah saya off ya, saya sudah tidak menerima jawaban, sehingga ketika ada orang yang klik link tersebut sudah tidak bisa diakses karena sudah saya close ya. Nah, akan seperti ini nanti. Ya, kalau dalam bentuk pertanyaan maka akan muncul jawaban ya dalam bentuk histogram seperti ini. Ya, histogram frekuensi. Tapi kalau misalnya nanti kebutuhannya yang lain itu bisa dimunculkan dalam bentuk grafik maupun diagram lingkaran. Nah, kalau teman-teman ingin mendownload hasilnya, ya, hasil jawaban ini, nah teman-teman bisa klik ini, lihat jawaban di spreadsheet. Ini akan muncul, ya. Nah, teman-teman bisa klik file, ya, bisa klik files, kemudian pilih download. Kemudian silakan dipilih formatnya yang mana yang mau di hasil downloadannya. Kalau saya biasanya saya lebih sering menggunakan yang Microsoft Excel, sehingga nanti untuk poin-poin jawaban yang sudah dijawab oleh responden itu bisa cepat kita olah datanya ya kalau menggunakan Excel. Tapi tergantung kebutuhan, kalau teman-teman pengen PDF juga bisa ya. Demikian cara untuk membuat survei yang menggunakan Google Form. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.